Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yo, balik lagi di channel Albrisa Sensei. Untuk video kali ini saya akan menjelaskan memberitahu ya 10 teknik dasar Corel Draw. Jadi jika teman-teman paham dan bisa mengamalkan, mengingat 10 teknik dasar Corel Draw ini, insya Allah ya teman-teman akan bisa mengedit, membuat desain di Corel Draw dengan mudah. Jadi gimana sih caranya kita tahu 10 teknik dasar itu Corel Draw itu apa? Di sini ya saya sudah buat catatannya, yaitu 10 teknik dasar Corel. Di sini ada moving, menambahkan, modifikasi, menambahkan teks, dan seterusnya. Jadi itu merupakan 10 teknik dasar Corel Draw yang harus teman-teman ingat, hafalkan, dan amalkan saat mengedit atau membuat desain di Corel Draw. Di sini saya menggunakan Corel Draw X7. 10 teknik ini berlaku untuk semua ya. Semua jenis Corel Draw, tapi mungkin untuk peletakannya berbeda dengan X7. Yang saya contohkan di sini adalah pengaplikasian 10 teknik dasar Corel Draw di Corel Draw X7. Namun sebelum kita memulai video ini, ada baiknya bagi teman-teman yang belum subscribe channel Albrisa Sensei untuk segera subscribe channel Albrisa Sensei agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi video-video terbaru dari Albrisa Sensei. Langsung saja teman-teman, untuk 10 teknik dasar Corel Draw ya X7. Yang pertama, ada moving object. Memindahkan objek ya. Pakainya adalah pick tool. Tapi kita belum bisa memindahkan objek ya, karena kita belum menambahkan objek. Yang kedua, menambahkan objek. Nah, dengan tools yang ada di Corel. Contoh ya, saya akan menambahkan rectangle tool atau kotak. Nah, ini menambahkan objek. Kita kasih warna, menambahkan objek, lingkaran. Nah, ini menambahkan objek ya. Tadi teknik yang pertama adalah moving object atau memindahkan objek. Pakainya pick tool. Di sini klik. Nah, ya seperti itu. Ya. Jadi ya itu dua teknik dasar Corel Draw ya. Yang pertama tadi memindahkan objek, menambahkan objek, menambahkan tadi ya, membuat desain atau apapun di sini. Kita insert gambar, memasukkan gambar ke sini juga termasuk menambahkan objek. Contoh ya. Contoh saya mau ambil gambar. Misalkan ya. Ini. Nah, ini misalkan kita copy paste ke sini. Nah, ini sama saja menambahkan gambar seperti itu ya. Menambahkan objek maksudnya. Dah. Dua teknik dasar Corel Draw tadi. Memindahkan dan menambahkan. Lalu yang ketiga ada memodifikasi objek. Memodifikasi objek kotak ini bisa kita buat segitiga atau apapun. Lingkaran juga sama. Caranya memodifikasi objek pakainya shape tool. Di bawah pick tool ini ada shape tool. Kita klik shape tool, lalu kita klik ya objek yang akan kita edit. Setelah kita klik kan ini muncul kotak-kotak ini. Nah, seperti ini bisa jadi lingkaran. Lalu misalkan tadi kan bentuknya kotak. Misal mau diedit sedemikian rupa. Khusus untuk lingkaran dan juga kotak, kalau mau ngedit sesuka kita, klik kanan, convert to curve. Nah, seperti ini. Nah, seperti ini. Nah, seperti itu. Memodifikasi objek. Sama di lingkaran juga sama. Nah, seperti itu ya. Jadi tadi sudah 3 ya. Yang keempat ada menambahkan teks. Masuk ke bagian sini, huruf A atau text tool. Kita klik, lalu akan muncul tanda plus dan juga huruf A. Klik M. Kita perbesar.
Nah, seperti itu. Teks ya. Ini menambahkan teks seperti itu ya. Lalu yang selanjutnya ada bermain outline atau garis pinggir. Ya, jadi untuk teknik Corel Draw yang selanjutnya yaitu ada menambahkan outline atau garis pinggir. Misal tulisan multimedia ini kan warnanya hitam. Kita warna merah aja ya. Kita kasih outline. Caranya gimana? Klik kanan. Objek properties ini harus aktif. Lalu kita lihat di bagian sini Docker. Di sini ada objek properties. Kita klik. Lalu kita ini bagian tulisan A, none, kita klik. Ya, ini ketebalan garis tepinya. Nah, kita ganti warna kuning. Nah, seperti itu ya. Kurang tebal, kurang jelas. Nah, seperti itu. Ini outline atau garis tepi. Sama halnya misal kita gambar di buku gambar ya, pakai pensil terus kita perjelas dengan spidol ya, seperti itu. Lalu yang selanjutnya ada power clip. Memasukkan power clip. Power clip ini fungsinya untuk menambahkan efek ya. Memasukkan gambar ke dalam tulisan, memasukkan gambar ke dalam objek, memasukkan tulisan ke dalam objek, memasukkan objek ke dalam tulisan, memasukkan tulisan ke dalam tulisan. Jadi power clip ini fungsinya yaitu untuk memasukkan ke segala objek. Objek ke dalam objek, teks ke dalam teks, gambar ke dalam objek, gambar ke dalam teks. Tapi objek dan juga teks tidak akan bisa masuk ke gambar seperti itu ya, karena gambar sifatnya mutlak ya, nggak bisa diedit-edit. Maksudnya nggak bisa di power clip seperti itu. Contoh ini ada gambar kan, kita power clip. Caranya gimana? Klik kanan, power clip inside, lalu akan muncul tanda panah. Kita masukkan ke sini, klik. Nah, kita klik kanan, edit power clip untuk mengedit ya tampilannya, ukurannya, letaknya. Kita klik kanan, finish seperti itu. Misalkan lingkaran ini kita masukkan ke teks, klik kanan, power clip inside, teks, ini ya, ini nih, di sini lingkarannya. Klik kanan, kita mau tulisan lingkarannya tadi ada di tulisan U, ada di huruf U. Klik kanan, tadi apa? Edit power clip ya. Nah, ke sini U. Kalau sudah, finish. Nah, seperti itu ya. Jadi itu power clip. Yang selanjutnya ada transparansi atau transparan. Contoh transparan, kita delete dulu ya. Contoh bikin transparan. Nah ya, maksudnya transparan itu gimana ya? Jadi sesuatu yang agak transparan saja. Kita lihat dulu. Di sini ada gradasi warna ya. Jadi transparansi dan gradasi warna itu hampir sama ya. Jadi di sini transparansi atau gradasi warna itu hampir sama. Ini transparan ini ya. Kita ada gelas miring, transparansi tool. Kita klik. Nah, jadi sifatnya kayak ada apa ya? Putih-putihnya gitu loh ya, nggak full kuning. Jadi kayak ada beberapa warna yang menggabung di dalam objek kotak yang sudah kita beri warna kuning ini. Jadi kesannya kayak ada sinar ya. Kayak ada sedikit gemerlap gitu loh ya, gemerlap putih. Lah ini transparansi. Lalu tadi setelah transparansi ada gradasi warna. Nah, gradasi warna itu sama, hampir sama dengan ini, pakainya Fontaine Fill. Di sini ada ya. Interactive Fill juga bisa. Terus ini Smart Fill Tool ya di bagian sini lah. Seperti ini. Hampir sama dengan transparansi. Cuman bedanya kalau bedanya ini apa namanya? Gradasi warna itu lebih terang daripada transparansi. Putihnya kalau transparan itu lebih soft, kalau yang tadi transparansi itu lebih soft ya. Kalau gradasi warna itu lebih apa ya, lebih kasar, lebih terlihat jelas seperti itu ya. Sudah ya, paham? Kita delete. Kita delete dulu. Nah, selanjutnya ada menggandakan objek. Menggandakan objek ya. Kita gandakan objek, misal lingkaran.
Cara menggandakan objek itu bisa dengan cara Ctrl C atau klik kanan copy paste lah ya, tapi pakainya kita keyboard Ctrl C menggandakan ya, seperti ini. Nah itu. Ctrl V untuk paste ya, copy paste, atau Ctrl D. Nah itu, Ctrl D. Kalau Ctrl D itu langsung ke ukurannya ya, jadi sejajarnya seperti itu. Ini Ctrl D seperti itu. Atau ada banyak cara sebenarnya ya untuk menggandakan objek. Contoh lain, kita menggandakan objek bisa menggunakan ini transformation ke bagian yang position. Nah, akan muncul di bagian menu sini. Lalu selanjutnya ada shaping object. Shaping object ini shaping object itu ada beberapa fungsi ya. Shaping object itu baru bisa aktif ketika dua buah objek berdekatan. Di sini yang kita pakai adalah weld, trim, dan juga intersect. Weld berfungsi untuk menggabungkan dua objek yang bersinggungan. Trim berfungsi untuk memotong objek dengan objek lain yang bersinggungan. Lalu intersect berfungsi untuk mendapatkan objek baru hasil dari persinggungan dua objek. Seperti itu. Contoh ya, kita buat kotak, desain kotak, kita beri warna biru, lingkaran warna merah. Tadi ya, shaping tool, weld, trim, dan juga intersect. Kita gabung seperti ini ya, jadi tumpuk lah ya. Kita blok dua-duanya, akan muncul di sini shaping object ini akan muncul. Ini kan nggak ada, kita klik nggak ada, klik nggak ada. Tapi kalau dua-duanya di blok bersamaan, dua-duanya terseleksi, akan muncul shaping object. Yang pertama tadi ada weld. Ini weld menggabungkan. Nah, jadi otomatis objek yang di bawah akan bergabung dengan objek yang di atasnya yang tadi lingkaran, namun warnanya akan menjadi satu sesuai dengan objek yang di bawah. Ini weld tadi. Contoh lagi, misalkan yang di bawah itu lingkaran warna kuning. Lalu ada objek baru kotak warna hijau. Kita pakai weld. Warnanya harusnya apa? Kuning. Nah, seperti itu ya. Jadi warnanya sesuai dengan objek yang di bawah ya. Yang di bawah tadi. Nah, ini. Ini ya. Ini kan lingkaran letaknya di bawah kotak, di bawah ya. Misal kita pengen yang kotak ini pindah ke bawah lingkaran. Ya, caranya gampang. Kotaknya kita klik kanan, order to back of back di bawah. Nanti saat kita weld warnanya hijau seperti itu. Ini tadi fungsi weld ya, menggabungkan dua objek yang bersinggungan. Lalu fungsi lain, trim. Trim itu memotong dua buah objek yang bersinggungan. Contoh, misalkan ini kita akan motong di bagian tengah lingkaran ini dengan objek ini nih. Sebentar, maaf. Ini kita di belakang. Nah, jadi ini nih ya, segi limanya ini kita ditaruh di tengah ini, kita blok dua-duanya, kita trim, ini trim.
otomatis nanti di tengah lingkaran ini bolong. Nah kayak gitu ya. Jadi motongnya sesuai dengan objek yang akan kita jiplak, kita potong. Contoh lagi, misalkan ini kita kasih kotak, desain kotak, kita masukkan kotak ini ke dalam sini, trim ya, nanti bolong seperti itu ya. Jadi motong dua objek yang bersinggungan. Lalu yang ketiga ada intersect. Intersect itu mengambil bagian tengahnya, jadi nggak gabung, nggak motong, tapi diambil bagian tengahnya. Contoh seperti ini, ada objek lingkaran, lalu ada juga objek persegi panjang, kita gabungkan ya seperti ini, lingkaran dan juga persegi panjang, kita blok, kita klik intersect yang ini, intersect, klik, ya nggak kepotong, tapi nah seperti itu kan. Tadi lingkarannya kotak persegi panjang di sini, misalkan ya kita ambil ini, kita letakkan order kotaknya di bawah lingkaran seperti ini. Nanti akan ngambil bagian dari sini, warnanya biru, ambil dari potongan persegi panjang sini ya. Jadi seperti ini nanti, intersect, klik, nah seperti itu ya. Jadi itu 3 shape tool yang sering digunakan, weld, trim, dan juga intersect ya. Jadi itulah 10 teknik dasar CorelDRAW yang harus teman-teman pahami, hafalkan, dan harus tahu. Kalau 10 teknik dasar CorelDRAW ini sudah teman-teman hafalkan, amalkan, itu insya Allah teman-teman bisa ngedit, membuat objek di CorelDRAW, membuat desain di CorelDRAW dengan mudah. Jadi itu kuncinya dari 10 teknik dasar CorelDRAW itu seperti itu. Mungkin itu saja video yang bisa saya berikan kali ini. Jangan lupa selamat mencoba, semoga bermanfaat. Oh iya, jangan lupa bantuan like, komen, subscribe, dan juga share video ini ke akun media sosial teman-teman, ke orang-orang yang teman-teman kenal seperti itu. Selamat mencoba, semoga bermanfaat, sukses selalu, bye bye.